Di video kali ini Clarissa akan buat suatu video ya, dimana video ini sebenarnya ditunjukkan untuk kamu, karena saya merasa bahwa saat ini ada orang-orang yang merasa sakit dan menderita karena dia memikirkan kamu ya. Jadi tanpa kamu sadari, ternyata di belakang kamu ada seseorang yang mulai merasa sakit dan menderita karena kepikiran kamu. Jadi di sini kita akan lihat secara detail ya, bagaimana. So, aku ingetin lagi ya, karena ini sifatnya energi general. Jadi teman-teman bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi hasil readingan ini nggak usah ditelan bulat-bulat, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan bagi kalian yang mungkin tertarik untuk personal reading ya, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ya, yang ada di pojok kiri atas. Jadi dicat aja, nggak usah ditelepon ya, karena nanti otomatis akan ada pesan balasannya yang bisa teman-teman ikuti. Jadi kayak gitu, karena terkadang teman-teman masih ada yang bingung ya, banyak sekali panggilan masuk tapi nggak kerespon ya, karena memang di sini aku pakai WA ini ya, desktop ya, pakai WA desktop, jadi hanya bisa menerima panggilan pesan aja ya, pesan teks. So nggak usah lama-lama ya, langsung saja aku akan coba ya melihatkan untuk teman-teman semuanya yang malam ini mendengarkan readingan aku ya. Kita akan melihat dan kita akan bongkar ya, siapa seseorang yang merasa sakit dan menderita karena memikirkan kamu ya. Kita lihat dulu siapa seseorang yang merasa sakit dan menderita karena memikirkan kamu. Oke. Wah, kartu ini muncul ya. Saya ngerasa kartu ini perlu diungkap ya, karena ini energinya cukup kuat guys, mewakili kamu semuanya. Wow, ada kartu The Chariot. Jadi lebih banyak sabar ya, karena saya merasa akhir-akhir ini hubungan kamu sepertinya banyak sekali ya diterpa suatu konflik atau problem yang sejatinya kamu nggak pingin gitu ya. Jadi kayak akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya, masalah satu selesai datang lagi masalah baru ya. Meskipun kamu tuh sudah berusaha sabar, sudah berusaha legowo gitu, tapi tetap aja tidak merubah keadaan gitu. Karena saya merasa antara kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan ya. Selain perbedaan usia, kamu dan dia ini memiliki perbedaan karakter yang sangat kuat gitu ya. Dia keras, kamu orangnya sabar. Dia orangnya dominan, kamu orangnya mengalah ya. Kamu orangnya suka berkorban, sedangkan dia ini suka diperjuangkan gitu. Jadi kalian ini kayak memaksakan diri gitu. Kalian udah tahu bahwa aku dan kamu ini berbeda gitu, tapi karena aku nyaman sama kamu sehingga aku paksakan diri untuk tetap terus mempertahankan hubungan ini ya, meskipun banyak sekali menguras kesabaran kayak gitu. Dan sebenarnya kamu sama dia ini sudah cukup lama loh ya, menjalin suatu hubungan, tapi saya ngerasa bahwa sampai di titik ini hubungan kalian nampaknya masih belum berkembang gitu. Kenapa? Ini bukan salah kamu, melainkan salah dia yang menurut aku tidak ada keinginan untuk berubah ya, berubah lebih sabar, berusaha lebih dewasa, berusaha lebih bijaksana. Karena bicara masalah hubungan itu nggak cuma sekedar cinta-cintaan aja, nggak cuma rasa sayang-sayangan aja, tapi dibutuhkan komitmen yang sangat kuat ya, dan berusaha memahami satu sama lain agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu bisa segera tercapai. Tuh di sini nampak ya, energi kamu tuh kayak greget gitu loh, kayak ada unek-unek yang sejatinya ingin kamu sampaikan ke dia, tapi kamu nggak bisa mengungkapkan. Kenapa? Ya karena kamu sadar apabila kamu mengungkapkan unek-unek
pasti ini akan tambah ya menjadi problem masalah baru. Karena kamu tahu banget watak karakter pasangan kamu ya. Karena kamu tahu banget bagaimana sifat jeleknya dia. Gitu. Jadi daripada menambah keributan, lebih baik ya udah ya, aku tahan ya, meskipun ini bisa memicu rasa tensi yang sangat tinggi. Karena mungkin ada ya di antara kamu tuh yang tensi kamu sampai naik loh ya, gara-gara dibikin stres ya sama dia gitu. Dan saat ini saya juga merasa ada di antara kamu tuh mengambil sikap diam gitu, karena percuma juga gitu ya, ngoceh gini ngoceh gitu nggak pernah dia dengerin. Lebih baik ya udah aku cuekin aja kamu ya, aku berusaha mengambil sikap diam, berusaha silent treatmentin kamu ya, bukan karena aku nggak cinta sama kamu ya, karena aku terlalu capek aja gitu ya masuk ke dalam drama kamu kayak gitu. Pusing juga ya. Dan saat ini aku tahu sih bahwa kayak kamu tuh butuh self healing ya, butuh membahagiakan diri kamu sendiri. Karena selama beberapa tahun atau beberapa bulan ya, selama kamu menjalin hubungan dengannya, kamu tuh terlalu mikirin dia, tapi kamu nggak pernah memikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Jadi kayak saat ini ya, kamu tuh sebenarnya butuh self treatment, bahagiakan diri kamu sendiri dengan cara apapun yang bisa membuat diri kamu rasa seneng. Ya, entah mendekatkan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, entah traveling, entah shopping ya. Intinya lakukan gitu ya, karena saat ini kamu sedang banyak tekanan. Tapi tertahan gitu. Karena banyak ya orang-orang tuh yang merasa tertekan, merasa stres, tapi mereka nggak menyadari gitu ya. Yang penting galau-galau aja gitu. Padahal saya melihat ya, stres yang terjadi ini akibat akumulasi ya, karena tekanan batin yang cukup dalam gitu loh. Tekanan batin yang dia buat karena pasangan kamu kayak gitu. Dan saya ngerasa tuh hubungan kamu jalan di tempat ya saat ini, kayak ngerasa stuck gitu. Ya sabar aja ya, ini bukan akhir dari segalanya. Karena menurut aku tuh gak selamanya dia bakal kayak gini terus ya. Akan ada sebuah fase, akan ada sebuah titik dimana nanti dia akan menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi semuanya butuh proses, gak bisa instan ya. Apalagi wataknya kayak dia. Capek ya, capek banget gitu. Karena aku aja nggak ngerasain hubungan kamu ya, yang melihat energinya aja udah capek, gimana kamu yang ngejalanin gitu loh. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan sakit dan menderita karena memikirkan kamu. Wow. Kita cek lagi, siapakah dia? Seseorang yang merasakan sakit dan menderita karena memikirkan kamu. Kita ambil ya satu kartu, ini muncul ya. Jadi ada energi yang harus diungkapkan. Wow. Ini energi menarik sih ya. Sebenarnya saya melihat tuh kamu nggak salah-salah amat sih ya menjalin hubungan sama dia. Tapi dianya yang banyak salah ke kamu. Kenapa? Ya aku tahu dia pribadi yang gigih, dia pribadi yang pekerja keras ya. Saking pekerja kerasnya sampai-sampai terkadang orang ini lupa tanggung jawab akan dirimu gitu. Dia lupa bahwa di belakang dia ini ada seseorang yang sejatinya selalu menanti komunikasi darimu gitu ya. Saking kerja kerasnya dia nih, saking bertanggung jawabnya dia sama pekerjaan gitu ya, sampai-sampai terkadang tuh ngebales chat kamu aja terlambat gitu loh. Padahal kamu ini udah nunggu gitu ya. Bahkan kayak kamu tuh rela mengorbankan waktu kamu ya demi menanti balasan chatnya. Tapi yang kamu tunggu ternyata tidak kunjung muncul. Karena kenapa gitu? Ya karena menurut aku orang ini kayaknya terlalu asik dengan dunia dia sendiri deh. Karena ya menurut aku tuh dia memiliki ambisi atau obsesi yang sangat tinggi gitu ya terhadap kesuksesan. Dan menurut aku tuh bukanlah sesuatu hal yang salah. Tapi setidaknya ya orang-orang seperti itu jangan pernah juga gitu ya melupakan orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidupnya dia, termasuk kamu gitu. Mungkin ada ya dulu kamu tuh yang ngebantu karirnya dia. Mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang pernah nge-support materi ke dia di saat dia belum bekerja gitu ya. Atau mungkin bisa juga kamu tuh
selalu menemani dia di kala situasi-situasi yang sangat sulit gitu ya. Mungkin di saat dia dihadapkan sama suatu masalah ya, mungkin di saat dia sedang banyak tekanan, ya kamu ini gitu. Siapa lagi kalau bukan kamu ya, yang selalu setia nemenin dia. Apa teman-temannya ya, apakah teman-teman nongkrongnya? Enggak gitu. Justru malah orang ini tuh dia nggak bisa memanage waktu dengan baik gitu. Kalau untuk teman-temannya ya, untuk bestie-bestinya, dia selalu on time, selalu ada buat mereka. Tapi giliran buat kamu, dia selalu banyak alasan ya, banyak alasan, banyak drama yang dia buat untuk menghindar dari kamu gitu. Ya sebenarnya alasan kamu bertahan sama dia itu hanya satu sih gitu ya, karena kamu sudah, menurut aku tuh perjalanan kisah cinta ini udah terlalu jauh gitu. Dan selain itu juga pengorbanan kamu demi dia ini udah cukup banyak gitu. Jadi mau nggak mau udah terlanjur basah, ya udah nyebur aja gitu loh. Padahal saya ngerasa gitu bahwa sejatinya tuh kamu nggak bahagia-bahagia amat kok gitu. Justru malah jika diprosentasekan, lebih banyak kamu nangisnya daripada ketawanya, lebih banyak kamu menderitanya daripada bahagianya, kayak gitu. Dan saat ini tuh aku ngerasa kamu sedang ngambek ya sama dia. Nggak tahu ada hal apa ya, mungkin masalah dia nggak bisa ngebagi waktu, atau mungkin ya karena dia yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya, atau mungkin ya kamu marah gitu karena kamu tuh merasa nggak dihargai banget sebagai pasangan gitu, sehingga kayak kamu tuh saat ini ya bener-bener cuekin dia gitu ya. Sebenarnya kamu udah nggak tahan gitu ya, pengen kontak langsung sama dirinya dia, tapi kayak kamu tuh mikir gitu ya, mikir ingin memberikan dia suatu pembelajaran agar orang itu menyadari kesalahannya gitu. Dan di saat ini saya merasa dia kepikiran kamu loh ya. Dia stres, dia sakit, dia menderita gitu. Ternyata begini ya rasanya kamu diamin gitu. Ternyata kayak gini ya rasanya kamu cuekin. Gak enak banget. Karena sejatinya tuh orang ini orang yang gak suka didiemin ya. Dia orangnya gak suka dicuekin. Dia orang ini apa ya, memang kayak dia merasa sangat merindukan rasa perhatian dan kebahagiaan yang kamu berikan kepada dirinya dia. Jadi di saat dia sudah nggak mendapatkan perhatian dari kamu, ya udah kayak gini deh nasibnya. Dia stres ya, dia menderita gitu ya, kayak rasanya kerja nggak semangat, mikir nggak bisa fokus gitu, makan nggak enak ya karena kamu. Sebenarnya bukan karena kamu sih, karena ulah dia sendiri gitu loh. Kenapa ya dia nggak berubah dulu gitu? Kenapa dia baru sadar ya kehilangan kamu di saat kamu tuh udah mulai ingin ngambek gitu sama dirinya dia. Kita coba lihat lagi ya guys. Aku shuffle ulang dulu karena energinya udah mulai berat. Mungkin saya merasa energi ini kuat ya buat teman-teman yang nonton readingan malam ini, kuat banget. Aku aja sampai nariknya berat guys. Jadi aku butuh shuffle ulang ya. Aku shuffle dulu, kita lihat dulu. Bagaimana siapa ya? Sorry, salah lagi. Siapa dia? Seseorang yang merasa sakit dan menderita karena memikirkan kamu ya. Siapakah orang ini ya? Seseorang yang menderita karena memikirkan kamu ya. Tunjukkan pada aku tarot ya. Kita lihat dulu siapa dia. Wow, aku ambil ya satu kartu. Ini wakil energi kamu banget ya. Terus karena saya merasa tarikannya cukup kuat, jadi aku baca aja. Lagi-lagi Knight of Swords ya. Saya merasa ya, seseorang yang sakit dan menderita karena memikirkan kamu ini, sebenarnya orang ini tuh sangat ingin hidup bersama kamu. Bahkan ya sebelum kamu memutuskan untuk jadian sama dia, orang ini yang memiliki kecenderungan ya obsesi mengejar-ngejar kamu ya. Dia deket-deketin kamu ya, dia sering teleponin kamu, dia sering chattingin kamu gitu. Karena memang saya merasa pada saat dulu tuh
rasa cinta dan sayangnya dia ke kamu benar-benar kuat banget gitu ya. Bahkan yang membuat kamu merasa tertarik gitu ya, penasaran sama dia karena perjuangannya ya. Karena kayak orang ini tuh, cara dia mendapatkan kamu tuh bener-bener se-effort itu gitu ya, bener-bener seberjuang itu gitu ya. Tapi makin kesini saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama dari cara dia memperhatikan kamu ya, terutama dari sikap emosional dia yang akhir-akhir ini makin meledak-ledak ya. Dan orang ini sangat susah diajak untuk berkomunikasi gitu ya. Tapi saat ini kayak kamu tuh mencoba untuk berpikir positive thinking ya. Jadi kayak berpikir positive thinking tuh kayak, ya aku sadar saat ini tuh kayak hubungan ini sudah berbeda ya, sudah gak kayak dulu. Tapi aku mencoba berpikir semuanya baik-baik aja dan gak kenapa-napa, meskipun ada yang mengganjal di dalam hati aku gitu. Jadi kayak namanya intuisi, kata hati itu emang gak bisa dibohongi ya. Meskipun kamu berusaha berpikir positive thinking, tapi sisi-sisi negatif tuh masih tertanam gitu di dalam diri kamu ya. Dan membuat akhir-akhir ini kamu merasa gak enak ya ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan kerja pun ya gak bisa fokus. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang sampai ditegur atasan ya karena kerjaan kamu gak beres ya. Atau mungkin ada juga yang kayak kamu tuh ngerasa menjadi pribadi yang lebih sensitif, menjadi pribadi yang lebih sensi ya, yang gampang ke-trigger emosi gitu. Karena saat ini kehidupan cinta kamu say ya dalam kondisi yang gak sehat, dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Tapi kayak kamu tuh berusaha berpikir positive thinking, berusaha menguatkan. Kamu yakin bahwa semuanya ini pasti ada jalan gitu. Dan saya merasa tuh ini semua terjadi bukan salah kamu ya. Dan ini semua terjadi bukan karena dia gak cinta sama kamu, melainkan memang saat ini ada sesuatu hal yang sengaja dia sembunyikan di belakang kamu. Karena dia saat ini sedang menghadapi suatu problem besar ya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap karirnya dia, mungkin berpengaruh juga terhadap nama baiknya. Tapi dia berusaha gak cerita. Tapi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi situasi hubungan kalian. Karena dimana orang ini tuh ketika dia banyak tekanan, ketika dia banyak masalah ya, dia memang orangnya tuh kayak pendiam gitu. Orangnya kayak temperamental ya. Dia jadi pribadi yang gak kayak biasanya gitu. Sedangkan kamu di sini tuh yang kamu takutkan cuma satu. Kamu takut apabila dia menemukan seseorang ya sebagai pengganti kamu. Padahal yang aku rasakan tidak gitu. Ini semua terjadi bukan karena dia gak cinta sama kamu, melainkan ya ada suatu masalah yang sedang dihadapi. Dan ini masalahnya gak main-main ya. Atau mungkin ada juga di antara mereka ini yang memang sudah cerita ke kamu gitu ya, tapi kamu gak sadar. Yang jelas ya, memang vibes hubungan ini saya merasa berbeda ya, antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang. Antara hubungan kamu yang baru mengenal dia dengan hubungan kamu yang sekarang jelas berbeda. Tapi saya melihat ya, badai ini akan terlewati ya, masalah ini akan segera usai ya. Yang terpenting kamu sebagai pasangan harus tetap ya menjadi support system yang baik untuknya. Karena memang saat ini yang diharapkan tuh bukan apa-apa darimu, melainkan sisi kesabaran dan pengertian kamu. Karena saya melihat rasa cinta dan sayangnya ke kamu masih begitu dalam ya. Jadi bagi kamu yang overthinking, mengira dia yang tidak-tidak ya, lebih baik mencoba berpikir positive thinking, beri dia semangat ya. Dan sebisa mungkin jangan menambah beban ya. Jangan menambah beban tuh apa sih? Ya mungkin kita gak sadar gitu ya, bahwa terkadang tuntutan dari kita atau komentar atau kita mengomentari dia itu secara gak langsung tuh bisa menjadi beban buat diri dia loh gitu. Jadi kurangi hal itu dulu ya. Lebih baik perhatikan ya mental dia saat ini. Oke. Aku minum dulu guys.
Karena aku nggak tahu ya, kayak 2 hari ini aku tuh telat makan gitu. Jadi kayak asam lambungku tuh naik gitu. Kalau asam lambungku naik, biasanya kayak suaraku tuh langsung serak gitu loh. Terus kayak batuk-batuk karena aku punya GERD gitu loh guys. Jadi mohon dimaklumi ya. Saya ngerasa ini energinya lemah ya. Jadi gak aku ambil. Kita ambil aja yang paling kuat ya. Kita akan lihat seseorang yang merasa sakit dan menderita karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sakit dan menderita karena memikirkan kamu. Wow, ini ada 2 kartu ya, tapi saya ambil yang paling kuat aja. Siapa dia? Nih ya. Nih, sebenarnya dari tadi tuh aku udah ngerasa kartu ini bakal keluar, tapi ternyata keluar juga ya. Oke. Saya merasa ya bahwa saat ini kamu gak sadar bahwa ada seseorang yang sepertinya sudah mempertimbangkan kamu ya, untuk dijadikan sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Memang saya merasa dia ini bukanlah tipikal orang yang romantis ya. Dan saya juga melihat bahwa dia ini bukan tipikal seseorang yang suka menjanji-janjikan sesuatu hal yang indah kepada dirimu. Tapi ternyata ya orang ini memiliki kepastian, dimana ya selama dia menjalin hubungan dengan kamu, ternyata orang ini mengamati sifatmu, mengamati kepribadian kamu, melihat kebaikan kamu, menilai keburukan kamu ya, melihat latar belakangmu, sehingga membuat dia ini merasa memantapkan hati dan pilihan dia untuk mempertimbangkan kamu sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Dan memang saya melihat bahwa orang ini memang gak bisa setiap saat untuk datang menemui kamu. Karena kalau dilihat dari energinya kan di sini kelihatan ya, kayak kamu tuh dipisahkan dipisahkan sama jarak yang sangat jauh gitu. Karena di sini ada perairan ya. Jadi kayak saya melihat mungkin orang ini bisa beda benua dengan kamu, atau beda negara dengan kamu, atau bisa juga dia beda pulau sama kamu. Karena saya merasa bahwa kamu ini sama dia sedang menjalin hubungan LDR gitu, tapi dia sama sekali tidak memperdebatkan hal itu gitu ya. Dia sama sekali menganggap bahwa LDR ini merupakan hubungan yang sangat berkualitas gitu, jika dibandingkan dengan hubungan yang mungkin tuh setiap saat bisa ketemu. Karena di saat itulah ya kesabaran, kesetiaan kita itu diuji. Makanya ya orang itu menganggap hubungan dia bersama kamu ini sangat istimewa gitu ya. Hubungan LDR ini sangat istimewa gitu, hubungan yang sangat berbeda gitu ya. Makanya orang ini tuh sangat sayang banget gitu ya terhadap diri kamu, meskipun dia nggak bisa setiap saat kontak fisik dengan kamu. Wow. Dan memang ya, kamu sama dia berada di titik ini tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena saya merasa sudah beberapa kali ya hubungan kamu ini diterpa gelombang yang sangat besar ya. Tapi karena kekuatan cinta kalian yang sama-sama begitu besar, sehingga sampai detik ini kalian masih bertahan dan berada di dalam satu titik yang sama gitu. Padahal saya melihat tuh mungkin ada di antara kamu tuh yang sempat pernah putus gitu tapi nyambung, pernah sempat HTS gitu ya, hubungan tanpa status tapi pada akhirnya berstatus lagi ya. Mungkin ada juga yang terjebak dalam situasi menggantung gitu, tapi ujung-ujungnya kalian bersama lagi. Dan itu semua bukanlah kebetulan, itu semua terjadi berdasarkan takdir gitu ya. Terus saat ini saya merasa ini lebih energi kamu ya. Saya merasa kamu tahu bahwa sejatinya orang ini sangat sayang sama kamu ya. Tapi ada sedikit keraguan yang kamu rasakan ya. Entah kamu meragukan kesetiaannya, atau mungkin
kamu meragukan apakah hubungan ini mendapatkan dukungan dari pihak keluarganya atau keluarga kamu. Karena memang saya merasa ada juga di antara kamu ini yang menjalin hubungan ya, tapi kamu ada perbedaan status sama dia gitu ya. Mungkin dia single tapi kamu janda ya, atau sebaliknya ya. Mungkin kamu duda tapi dia single gitu ya. Dan ini kan merupakan kekhawatiran besar. Kamu takut gitu ya, apabila kamu ini udah ngerasa nyaman, udah ngerasa cinta sama dia, tapi kamu mendapatkan pertentangan ya dari pihak manapun. Sedangkan kamu ini jujur gitu, udah terlanjur cinta mati dan sayang sama dirinya dia. Atau saya juga melihat ya, di sini ada juga di antara kamu tuh yang merasa ragu ya, karena adanya perbedaan keyakinan kayak gitu. Karena kan bersatu dalam perbedaan keyakinan ini juga merupakan suatu tantangan yang sangat besar ya. Gak semua orang bisa menerima perbedaan tersebut gitu ya, terutama bagi orang-orang yang mungkin fanatik sama keyakinan mereka masing-masing kayak gitu ya. Terus saya lihat ya, untuk di kartu closing ini ada kartu apa? Apakah mungkin ada relate-nya ya, ada relationship-nya sama 4 kartu ini? Jadi kita lihat dulu. Wow, ada ya. Saya merasa ya bahwa apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi maupun hubungannya tidak berkembang ya, maupun saat ini yang sedang menghadapi konflik ya, maupun saat ini yang mungkin kamu merasa ingin menyerah karena kamu merasa pasangan kamu berubah ya, apapun yang terjadi, saya merasa apabila semua ini diimbangi dengan rasa kesabaran yang begitu besar, saya yakin bahwa hubungan kamu akan berjalan lancar. Nggak cuma lancar secara percintaan aja, tapi kamu juga lancar ya nanti secara finansial, kesehatan ya, dan tentunya kamu akan mendapatkan keberkahan. Karena kalau dari energinya ya ada kartu Nine of Pentacle, ini melambangkan kesuburan, kemakmuran, kebahagiaan ya, atau keberlimpahan ya. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan coba lihat ya. Saya akan coba dulu melihat ya, apa yang dia rasakan saat ini kepada kamu. Apa yang dia rasakan saat ini kepada kamu. Apa yang dia rasakan saat ini kepada kamu. Saya merasa ya, ketakutan terbesar dia saat ini ya adalah dia merasa takut apabila kamu mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dirinya ya, dan kamu merasa nyaman kemudian memutuskan hubungan kamu bersama dia. Karena saat ini ya, saya merasa bahwa di antara mereka ini ketakutan terbesar dia adalah kehilangan kamu gitu ya. Memang kamu gak sadar gitu, karena memang sifat dia ini berbeda. Karena kamu gak sadar gitu, karena mungkin selama ini dia terlalu bertingkah ya, dan kamu juga gak sadar gitu, karena dia ini kelihatan kayak macam gak serius sama kamu gitu. Tapi ternyata di belakang kamu ya, bahwa orang ini memiliki rasa ketakutan, di mana rasa ketakutan terbesar dia adalah kamu tinggalkan untuk selama-lamanya. Kita cek lagi ya, kita lihat apa yang dia rasakan kepada kamu saat ini. Saya merasa ya, mungkin saat ini dia sedang merasa bingung ya, sedang mempersiapkan suatu rencana, di mana rencana ini yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Dan di mana tujuan dia ini mempersiapkan rencana ini sebenarnya
banyak hal gitu ya. Ada yang dia mempersiapkan rencana untuk minta maaf ke kamu, ya. Ada yang dia merencanakan pertemuan dengan kamu, ya, untuk menyelesaikan masalah, ya, atau sekedar menemui kamu, ya. Ada juga yang merencanakan dia ingin memberikan kamu sebuah kejutan, gitu. Kita lihat apa yang dia rasakan ke kamu saat ini. Dan di sini ya, ini bagi kamu yang mungkin saat ini sedang diamin dia, sedang cuekin dia, sedang gak ingin berkomunikasi dengannya, ya. Jangan dikira nasib dia bahagia, ya. Karena saya melihat di sini ada kartu The Wheel of Fun, ya. Saya merasa di balik sikap diamu ada seseorang yang hatinya hancur, berkeping-keping, ya, dan merasa bahwa hidup dia ini tidak berwarna lagi, gitu. Ya memang saya melihat bahwa orang ini dia sangat ingin ya, sepertinya mengatakan sesuatu hal kepada diri kamu terkait mungkin rasa penyesalan yang pernah dia lakukan sama kamu. Tapi kamu saat ini tuh menganggap bahwa penyesalan ini terlambat gitu, karena kamu mulai minta maaf di saat aku tuh sudah ingin ngelepas kamu gitu. Kamu tuh minta maaf ke aku di saat hati aku ini udah bener-bener hancur gitu loh, ya. Dan kamu ingin aku memaafkan kesalahan kamu di saat aku ini sudah apa ya, sudah banyak trauma yang aku rasakan gitu akibat tindakan kamu kayak gitu. Kita lihat lagi di sini, ya. Apa yang dia rasakan ke kamu saat ini? Saya merasa di sini ada yang saling merindukan, ya, saling merindukan tapi terhalang rasa ego dan gengsi, gitu. Aku tahu gitu bahwa kamu kangen ke dia, dan aku juga tahu bahwa dia kangen ke kamu, ya. Tapi orang ini masih mengambil sikap diam, gitu. Bukan karena dia nggak kangen sama kamu, tapi orang ini dia terlalu memikirkan rasa gengsi dia, terlalu memikirkan egonya, terlalu memikirkan harga dirinya ketimbang kebaikan hubungannya. Jadi ya ini akan berjalan berminggu-minggu, berhari-hari gitu, apabila tidak ada tindakan baik dari dia maupun dari kamu. Sedangkan kamu sendiri juga saat ini kamu sebenarnya juga merasa penasaran, ya, ingin sebenarnya jari kamu tuh untuk mengetik pesan untuknya, ya. Tapi kamu juga mikir gitu, apabila hal ini kamu lakukan, ya, itu membuat orang ini jadi kebiasaan gitu. Karena jujur aja, selama kamu menjalin hubungan dengannya, ketika ada konflik dengannya, cenderung kamu yang meminta maaf duluan, yang memulai komunikasi ketimbang dia. Sehingga kayak kamu di momen ini tuh nggak mau lagi gitu ya, kecolongan gitu. Jadi ya udah gitu, kalau dia nggak ada effortnya ke kamu bisa memastikan berarti orang ini nggak serius sama kamu. Tetapi jika orang ini berusaha memberanikan diri gitu ya, untuk memulai komunikasi terlebih dahulu, ya, mungkin itu bisa kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan gitu, ya. Karena kamu ini tipikal orang yang no ribet-ribet klub ya. Jadi kayak ya udah yang simple-simple aja gitu loh, ya. Hidup itu cuma satu kali, dinikmati aja, ya. Berbahagialah dengan seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Dan jangan paksakan diri mempertahankan hubungan yang membuat diri kamu merasa nggak bahagia gitu. Karena hidup satu kali, say, ya. Oke, jadi general reading malam ini sampai di sini aja dulu, ya. Dan semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang rasa readingan ini relate ya sama aku, teman-teman bisa lanjut ya untuk konsultasi berbayar. Caranya mudah, langsung klik aja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa ya save, catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas ya. Tapi ingat, di chat aja ya, nggak usah di calling, karena nanti
kasihan juga gitu ya, capek-capek panggil loh, ini kenapa kok nggak ada respon. Bukannya nggak ada respon, emang nggak bisa gitu, karena aku pakai ini ya, WA versi desktop, jadi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa dan ditunggu ya di readingan berikutnya. Oke, bye.